Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afan dengan NIM 230 103 169. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan sistem penggajian karyawan. Kita langsung saja demonstrasikan sistemnya. Langkah pertama, kita akan memasukkan alamat sistemnya. Kebetulan sudah saya siapkan sehingga kita tinggal menekan saja di sini. Kemudian kita langsung masukkan username dan password untuk login ke sistem. Saya akan mencoba untuk masukkan username yang salah. Apabila username atau password yang diinput salah, maka akan muncul peringatan bahwa username atau password yang diinput salah. Kemudian saya akan masukkan username dan password yang benar. Kita klik masuk. Pada tampilan awal, kita akan diarahkan ke halaman beranda yang berisi total karyawan di suatu perusahaan, total gaji yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawannya, dan jumlah divisi yang berada di perusahaan tersebut. Untuk bagian menu selanjutnya, saya serahkan kepada anggota saya yang bernama Nabil. Halo, perkenalkan nama saya Nabil Abdul Majid dengan NIM 230103173. Kali ini kita akan menambah data karyawan, yaitu klik tambah, lalu isi nama seperti ini. Lalu isi jabatan, misalnya staff. Lalu isi divisi, lalu isikan alamat, lalu masukkan nomor kontak. Jika sudah, maka klik tambah karyawan, klik OK. Setelah itu kita dapat melihat datanya dan bisa diedit dan hapus. Untuk yang pertama, kita melakukan edit data terlebih dahulu. Klik. Kita edit di bagian divisi. Kita coba update. Maka akan muncul pop-up sukses. Setelah itu kita cek datanya apakah sudah terupdate. Dan sudah terupdate, Pak. Lalu kita coba menghapus datanya. Ya, klik hapus. Akan muncul pop-up, lalu klik hapus. Tekan OK. Lalu setelah itu kita
bisa mencari nama atau jabatan pada kolom pencarian. Kita juga bisa mengedit dan hapusnya juga. Kita juga bisa mencetak data karyawan. Seperti ini hasilnya. Lalu kita ke data jabatan. Data jabatan ini berisi gaji pada jabatannya. Kita bisa menambah jabatan. Lalu kita klik direktur. Dengan tunjangan segini, lalu klik simpan. Jika sudah, maka ada muncul pop-up berhasil. Setelah itu kita juga dapat mengedit dan menghapusnya. Kita akan coba untuk mengedit. Edit bagian gaji pokoknya. Dan tunjangannya. Lalu simpan perubahan. Kita juga bisa menghapusnya. Klik hapus, maka muncul pop-up untuk konfirmasi hapus. Jika tidak ingin menghapus, maka klik cancel. Jika ingin menghapus, klik ya hapus, maka muncul pop-up berhasil dihapus. Kita juga bisa mencetak laporan data jabatan dengan mengklik fitur cetak pada laporan data jabatan, dan berikutlah tampilannya. Yaitu kita bisa mencari namanya atau jabatan. Perkenalkan, nama saya Safina Diaryana, 23 TIA5 dengan NIM 230103179. Di sini kita ada data penggajian karyawan dan bisa menambahkan penggajian karyawan di sini. Kita bisa memilih karyawan dan memasukkan gaji karyawan dan juga potongannya. Kita juga bisa menginput tanggal penggajian karyawan. Di sini kita bisa mengedit penggajiannya.
Kita bisa melihatnya di laporan. Dan kita juga bisa menghapus data penggajian karyawan. Dan di sini kita juga bisa mencetak data penggajian karyawan. Perkenalkan, nama saya Trafika Nining Irina dengan NIM 2301031180. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul laporan penggajian yang terdiri dari fitur CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Di sini ada fitur cetak dan fitur tambahan untuk mencari isi data. Yang pertama, kita lakukan tambah laporan untuk menambah jika ada laporan yang belum terinput sebelumnya. Kita masukkan nama karyawan, kemudian tanggal penggajiannya, dan total gaji dari si karyawan tadi. Kemudian masukkan potongan gajinya. Jika sudah, maka klik button simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Jika ingin tidak menambah laporan, bisa klik button kembali. Kemudian, maka akan data masuk pada tampilannya, pada tabel baris di akhir. Kemudian kita coba button edit untuk update-nya. Di sini saya akan menggantikan dari tanggal gajinya. Nah, kemudian saya ganti potongannya. Nah, jika sudah, klik perbarui. Maka akan ada alert atau semacam notifikasi data berhasil diperbarui. Kemudian klik OK. Jika sudah, dari si halaman edit ini, maka akan kembali ke halaman tampilan itu menggunakan button kembali. Kemudian, jika ingin menghapus si data, kita klik hapus. Nah, akan ada notifikasi apakah si admin ini yakin untuk menghapus data secara permanen. Jika ya, maka klik button hapus dan batal jika ingin membatalkannya. Kemudian di sini saya memilih ya hapus untuk menghapus si data. Maka akan ada notifikasi data berhasil dihapus. Kemudian kita coba pada fitur cetaknya. Di sini ada tampilan dari si laporan penggajiannya. Nah, dari tabel sebelumnya, tabel aksi di sini tidak muncul karena dari setting source code-nya kita menggunakan penghapusan untuk tabel terakhir last child. Kemudian kita coba cari fitur carinya. Kita coba untuk cari dari si fitur ini, data si karyawan. Nah, maka akan muncul dari nama yang telah kita tuliskan tadi. Kemudian kita lanjut ke button logout. Button logout ini berguna untuk jika si admin ini mau keluar dari sistem ini. Jika diklik logout, maka terdapat button yang hover, menggunakan hover, terus ini klik logout. Nanti ada notifikasi konfirmasi untuk logout. Apakah si admin ini yakin untuk logout? Jika logout,
atau keluar dari sistem, maka pilih button ya, logout, dan jika ingin membatalkan dan stay pada halaman sistem ini, maka klik batalkan. Di sini saya memilih ya, logout. Maka halaman yang muncul setelahnya menggunakan diarahkan ke si halaman login sebelumnya. Karena tadi kita sudah keluar dari si sistem penggajian karyawannya tadi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.